Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun, sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan like, lalu kemudian share sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Jika Bapak Ibu membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan atau Bapak Ibu Saudara memiliki tema, maksudnya adalah agar supaya Bapak Ibu Saudara bisa bagikan tema Bapak Ibu Saudara di komentar ini, agar saya bisa meng-share, mengkhotbahkan atau membagikan renungan dari Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya saat ini memberikan tema renungan saya adalah Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita boleh temukan firman Tuhannya di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita perlu perhatikan dan melihat bahwa ternyata Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, muncul sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Kembali lagi ke ayat ini. Kalau kita takut akan Dia, pasti Tuhan senang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa bukti mengapa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, ada buktinya Bapak Ibu Saudara. Ya, buktinya bukti pertama adalah Tuhan meneguhkan palang pintu. Kita lihat di ayat yang ke-13 dalam kitab Mazmur pasal 147 tadi, ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Firman Tuhan katakan demikian, bahwa Dia akan meneguhkan palang pintu, akan kuat, akan kokoh, tidak ada bahaya, orang ingin berbuat sesuatu akan terus kokoh. Kenapa? Karena Tuhan yang meneguhkan. Kalau manusia kadang-kadang meneguhkan, bahkan itu akan kebobolan. Tapi kalau Tuhan yang meneguhkan palang-palang pintu kita, kita pasti akan terus diteguhkan, dikuatkan. Bahkan palang-palang pintu kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kadangkala kita tuh nggak teguh, kita tuh gampang kebobolan. Bahkan kita mungkin ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi si jahat, ketika menghadapi iblis, kita begitu kuat dan kita terus menang. Tetapi ketika kita mulai menghadapi persoalan kecil di dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam lingkungan, dimanapun, dalam kegiatan apapun, yang sebenarnya kita pikir itu kecil, justru itulah yang merusak palang pintu kita. Tapi kadangkala kita begitu kuat dalam menghadapi si jahat, tetapi ketika ada kerikil kecil, kita lengah di sana, akhirnya tidak kokoh. Maka ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa palang-palang pintu kita akan kokoh, akan kuat. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkinkah itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita kokoh, atau kehidupan rohani kita kuat, fondasi iman kita kuat, konstruksi iman kita kuat, bangunan iman kita itu kuat, tentu kita akan kokoh, ya. Kalau Tuhan yang mengokohkan, kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita terbatas dengan pengalaman, dengan umur, dengan fisik. Tetapi kalau Tuhan yang kuatkan, yang teguhkan kita, itu akan terus selama-lamanya, everlasting, itu akan luar biasa. Dan kita akan melihat generasi demi generasi, kita akan terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kemudian bukti yang kedua,
Mengapa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia? Kita lihat di ayat yang ke-13 lagi. Kita baca lagi. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang banyak orang belum pahami. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ya generasi mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat kalau kita takut akan Tuhan, kita bukan hanya saja menyenangkan Tuhan, tapi anak-anak kita Tuhan akan berkati. Ya, di sini firman Tuhan katakan, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Nah, orang-orang pilihan Tuhan pada waktu itu tentu kadangkala hidup dalam persoalan, hidup dalam kekhawatiran. Kadang-kadang mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan ini harus terjadi seperti itu? Padahal Tuhan sedang melihat mereka, Tuhan sedang mengawasi mereka, tetapi Tuhan ingin agar supaya mereka setia kepada Tuhan. Ya, dengan apa ya? Dengan mereka memberikan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Maka kalau kita takut akan Tuhan, kita akan lihat Tuhan memberkati anak-anak kita. Generasi, berbicara tentang anak-anak itu berbicara tentang generation, ya, generation to generation. Ya, jadi kita akan melihat anak-anak kita, siapapun di antara kita, ya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita, kepada turunan kita, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukti yang ketiga, mengapa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia? Bukti yang ketiga, Mazmur pasal 147 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Ya. Bukti yang ketiga adalah Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerah kita. Ini adalah jaminan yang luar biasa. Ya. Karena kalau berbicara tentang jaminan itu, kita sudah tahu ya bahwa sejarah telah menjelaskan dan membuktikan bahwa sejarah di setiap para raja itu telah melihat pertolongan dan jaminan Tuhan. Sekalipun mereka harus berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara ingat dengan Daud, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi ketika dia takut akan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Kita bisa lihat kesejahteraan yang dia miliki. Bahkan sampai kepada Salomo, anaknya itu memiliki kesejahteraan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesejahteraan kepada daerah kita. Di mana kita tinggal, Tuhan berikan dan Tuhan jamin. Dan ini adalah jaminan yang konkret, jaminan yang pasti, jaminan yang seharusnya memang perlu terjadi. Seharusnya memang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa ternyata Tuhan masih ada di pihak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bukti yang ketiga. Bukti yang keempat, di sini kita lihat di ayat yang ke-14, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ya, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Berbicara tentang gandum adalah berbicara tentang sebuah makanan yang perlu kita konsumsi. Ya, gandum kalau kualitasnya baik, karena memang ada orang-orang yang memang konsumsi gandum. Ada juga orang konsumsi nasi dan ataupun roti dan lain sebagainya. Tetapi di sini Tuhan mau setiap apa yang kita makan itu harus berkualitas, harus yang paling terbaik. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun berada, Tuhan sangat peduli. Tuhan tahu terbatasnya kita seperti apa. Tuhan tahu kita tuh nggak punya apa-apa. Tuhan tahu kita masih sementara berjuang. Tuhan tahu kita nih lagi nggak punya uang. Tuhan tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara dikuatkan oleh perkataan ini. Apapun kondisimu hari ini, kalau engkau benar-benar percaya kepada Dia, bahwa God is provider, bahwa Tuhan adalah penyedia buatmu, Tuhan akan lakukan itu sekarang. Bahkan ketika Bapak Ibu yakin dan percaya, Tuhan akan siapkan itu. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mengalami kesusahan yang begitu hebat, diluaskan oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan itu. Bahkan Bapak Ibu seperti seolah-olah sedang bermimpi.
sehingga Bapak Ibu Saudara menyadari betapa dahsyat, betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.